Halo guys, balik lagi sama gue Anissa. Kalau sebelumnya gue tuh udah rekomendasiin ke kalian laptop-laptop buat mahasiswa teknik atau maba teknik nih yang ada di atas ini. Kalian bisa tonton videonya di atas ini. Nah, di video kali ini gue mau rekomendasiin laptop-laptop buat pekerja di bidang IT atau mahasiswa di jurusan IT. Kira-kira ada apa aja laptopnya? Langsung aja kalian tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol loncengnya dan juga di subscribe. Oke guys, jadi gue tuh sudah rangkum 4 laptop yang buat gue rekomendasiin ke kalian para pekerja di bidang IT atau mahasiswa-mahasiswa jurusan IT. Nah, khususnya lagi, jadi laptop yang bakalan gue rekomendasiin ini adalah laptop di kelas premium dari brand Asus. Yuk, mending kita langsung masuk aja ke rekomendasi yang pertama. Yang pertama ada Asus ZenBook 14 UX425. Nah, laptop ini tuh hadir sebagai pelopor laptop premium di kelas ZenBook. Tepatnya di September tahun 2020 Asus tuh mulai lagi masukin lini produk ZenBooknya di pasar Indonesia. Lini produk ZenBook sendiri sangat diminati oleh banyak kalangan ya, berbagai kalangan di Indonesia karena kemampuan multitaskingnya yang bagus. Jadi laptop ini tuh bener-bener kalau kalian pakai multitaskingnya udah keren banget dan bener-bener compact buat kalian bawa kemana-mana. Selain itu, laptop ZenBook 14 ini tuh punya desain yang simple, warnanya dia nggak mencolok, tapi tetap punya looks-nya tuh kelihatan elegan dan juga mewah. Itu adalah salah satu hal yang membuat orang tuh tertarik ya, apalagi kalau kalian lagi working from cafe itu pasti bakalan membuat orang tuh ngelirik di laptop kalian ini. Terus juga laptop ini tuh juga punya beberapa fitur pembaruan yang ngebuat kalian tuh lebih nyaman pas kalian pakai laptopnya. Prosesor Intel Core i7 generasi ke-10 dengan layar Nano Edge 14 inch Full HD 1920x1080 pixel. Grafiknya udah Intel UHD grafik dengan RAM ada varian 8GB dan juga varian 16GB. Storage-nya sudah SSD 512GB dengan baterai 67Wh bertahan hingga 10 jam dalam penggunaan normal. Laptop ini tuh menggunakan bodi namanya tuh aluminium alloy. Jadi dia tuh udah kokoh banget guys, dan yang lebih kerennya lagi, dia itu udah terbukti uji ketahanan standar military grade. Jadi dia udah punya sertifikasi military grade-nya. Nah, jadi dari segi desain laptop ini tuh looks-nya laptop kantoran tapi mewah banget. Dari segi ketahanan fisiknya juga dia udah sertifikasi military grade, jadi nggak ringkih. Salah satu pembeda dari laptop terdahulunya adalah dari segi keyboardnya guys. Yang mana laptop ini sudah mengusung edge-to-edge keyboard yang hadir dengan tombol yang lebih luas. Jadi kalian kalau mau ngetik itu lebih lega banget, dan tombol-tombol yang ada di keyboard ini memenuhi dua sisi bodinya, membuatnya semakin menarik. Harga dari laptop ini saat ini di pasaran tuh udah lumayan worth it buat kalian beli. Dia itu udah ada di kisaran 10 sampai dengan 15 jutaan tergantung spek dan juga kondisi yang bakalan kalian dapetin. Oke guys, kita masuk ke rekomendasi yang kedua, yaitu ada Asus ROG Zephyrus G14. Nah guys, sebenarnya laptop ini tuh lebih highly recommended banget buat seorang gamer karena dari fitur-fiturnya itu lebih menguntungkan banget kalau kalian pakai laptop ini untuk ngegame. Nah, tapi kenapa gue lebih recommended banget buat kalian pakai sebagai pekerjaan IT atau kuliah di bidang IT? Nah, karena kan kalau kita ngomongin IT itu luas ya guys. Jadi kalau misalkan IT yang kita kenal aja nih sebagai orang awam itu ya paling coding. Codingnya sendiri aja luas juga, kayak kalian bisa coding web, bikin aplikasi, bikin web, atau misalnya kalian mau bikin game. Jadi kalau misalnya kalian coding pakai laptop kentang ya udah pasti nggak masuk dong guys. Lebih tepatnya itu nggak masuk dan juga kurang disarankan. Karena kan kalau kalian pakai laptop spek yang middle aja itu takutnya kalian nggak bisa pakai jangka waktu lama. Jadi mendingan gue lebih saranin laptop yang spek tinggi sekalian, spek gamers juga bisa masuk ya.
biar kalian bisa pakai jangka waktu lama, bahkan sampai kalian kerja pun masih bisa kalian gunain. Laptop ini punya spesifikasi kayak gini. Prosesornya AMD Ryzen 9 5900HS dengan layar 14 inch Full HD 1920x1080 pixel dengan refresh rate-nya sampai 120 Hz. Grafiknya udah Nvidia GeForce RTX 3060 dengan RAM 32 GB. Storage-nya sudah SSD 1TB dengan baterai 76 Wh. Harga dari laptop ini di pasaran lumayan beragam banget guys. Kalau kalian mau beli yang versi ekonomisnya itu ada di harga 17 jutaan. Sampai ada yang versi lumayan premium dan speknya lebih tinggi lagi, itu ada di harga 32 jutaan, tergantung spesifikasi dan seri yang kalian mau. Oke, rekomendasi yang ketiga ada Asus VivoBook S15 S533 FA. Nah, salah satu alasan kenapa gue rekomendasiin ke kalian laptop ini karena desainnya yang stylish. Gue tuh nggak mau ya guys rekomendasiin ke kalian itu yang laptop-laptop yang gemuk-gemuk, yang bodybuilder, atau laptop-laptop yang military grade terus. Jadi gue mau lebih rekomendasiin yang bisa kalian pakai sehari-hari dan kalaupun dilihat itu lebih kelihatan ringan banget. Menurut gua di laptop ini konfigurasi antara hardware sama softwarenya itu udah oke banget, seimbang, kalian bisa gunain sebagai daily driver, tapi tetap sebagai programming pun masih sangat mumpuni dan juga lancar karena dia punya spesifikasi kayak gini. Prosesor Intel Core i5 1021OU dengan layar 15,6 inch Full HD 1920x1080 pixel, aspek rasionya ada di 16:9 IPS level panel dengan grafik Intel UHD grafik dan juga RAM-nya dia di 8GB DDR4, storage-nya SSD 512GB dengan baterai 50 Wh. Nah, laptop ini tuh guys dipredikatkan sebagai laptop Gen Z karena dari segi desainnya sendiri dia tuh udah stylish banget. Ditambah lagi laptop ini menawarkan varian warna yang colorful, cocok buat Gen Z. Di pasaran, si laptop Gen Z ini dibanderol di harga 12 sampai dengan 15 jutaan guys. Oke, untuk rekomendasi yang terakhir di keempat itu ada Asus TUF Gaming A15. Last but not least, gue mau rekomendasiin dari lini gaming guys. Emang gak bisa dipungkirin kalau Asus itu jagoannya laptop gaming ya. Makanya, my personal opinion gue itu dari segi spek, laptop ini tuh sangat-sangat mumpuni buat kalian pakai programming ataupun coding. Nah, laptop ini itu salah satu keunggulan utamanya ada di konfigurasi grafis guys, yang mana kalian itu bisa pakai buat ngegame, developing game, sama kalau kalian pakai pekerjaan grafis yang berat itu masih sangat mumpuni karena dia punya spesifikasi kayak gini. Prosesor AMD Ryzen 7 6800H dengan mobile processor 8 core dan juga 16 thread, layarnya 15,6 inch Full HD 1920x1080, aspek rasio 16:9 anti-glare display. Grafiknya Nvidia GeForce RTX 3050, RAM-nya 8GB DDR5 dengan storage SSD M2 512GB dengan baterainya 56 Wh. Nah, laptop yang dirilis di tahun 2022 ini sempat punya predikat laptop of the year sama reviewer karena emang laptop ini tuh so worth it itu guys. Jadi salah satu pelopor next generation yang dirilis di tahun 2022. Dari pengguna sendiri lumayan bisa merasakan update yang signifikan dari TUF yang terdahulunya. Harga dari laptop ini di pasaran dibanderol di kisaran 14 sampai ada yang 25 jutaan, tergantung dari spesifikasi yang kalian mau. Nah, oke, itu dia guys 4 laptop yang gue rekomendasiin ke kalian buat para pekerja di bidang IT atau mahasiswa jurusan IT. Kalau kalian tertarik yang mana, coba tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Atau kalau kalian punya device ada salah satu yang barusan gue rekomendasiin, coba tulis di kolom komentar yang di bawah gimana experience kalian pakai laptop tersebut. Nah, kalau kalian mau jual laptop kalian juga boleh banget, langsung aja klik link yang ada di description box yang ada di bawah. Gue Anissa, see you guys later, bye!